Bukankah anak juga punya hak terhadap orang tuanya? Naam. Ma hiya thalathatun. Ada 3 tugas wadhifah orang tua kepada anak. Kalau dilakukan, mustahil anak menjadi anak yang durhaka. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah di haul seorang yang alim, yang mana berkat doa ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri berdoa agar beliau bisa menjadi sultanul ulama, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ki ibu semangken kaula acara mai matura bahasa Indonesia na kaki. Alhamdulillah. Makanya kita wahai orang tua sudah seharusnya selalu mendoakan anak. Bahkan didoakan oleh Nabi, rahimahullahu imra'an a'ana waladahu ala birrih. Akan disayang oleh Allah seorang bapak yang membantu anaknya supaya bisa berbakti kepada dirinya. Sekarang yang ada bapak suka nyalahkan anak. Padahal bapak itulah yang membentuk anak menjadi anak yang kurang ajar sama bapaknya. La ilaha illallah. Sehingga suatu saat ada seorang bapak menjewer telinga anaknya sampai depan Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, inna waladi hadza ya'uqquni. Wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka sama aku. Maka dinasihati oleh Sayyidina Umar bin Khattab, enggak boleh durhaka sama orang tua. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Setelah nasihat panjang lebar, sang anak mengatakan, hadza haqqul walid ala waladihi. Alaysa lil waladi haqqun ala walidihi. Yang engkau sampaikan adalah haknya orang tua terhadap anak, yaitu anak harus berbakti sama orang tua. Bukankah anak juga punya hak terhadap orang tuanya? Naam. Ma hiya thalathatun. Ada 3 tugas wadhifah orang tua kepada anak. Kalau dilakukan, mustahil anak menjadi anak yang durhaka. Yang pertama, an yuhassina ismahu, milih nama yang baik bagi anak. Sekarang kadang-kadang orang tua, ya Allah, begitu lahir langsung tanya sama Kiai Google. La ilaha illallah. Bahkan ada yang ngaku buat tesis, ternyata dasarnya diambil dari Kiai Google. Ini tesis apa petis ini namanya ini. La ilaha illallah. Yang kedua, an yastanjiba ummahu, milih ibu yang baik buat anak. Ini yang masih jomblo. Kalau mau cari istri, cari alumni pondok pesantren. Cari dari keluarga yang agamis. Jangan dicari cuman glowingnya aja. Sebab sekarang yang wajahnya glowing, tangannya Masya Allah. La ilaha illallah. Yang ketiga, an yu'allimahul Qur'an, mengajarkan Al-Quran alias ilmu agama. Sang anak mengatakan, samani abi ju'ala. Saya ini dikasih nama sama bapakku Ju'al, kelelawar lake. Kelelawar. Zaman Sayyidina Umar nih kah. Beda bapak nyamai putra kelela. La ilaha illallah. Apa bahasa Madura? Batman. Oh, bahasa Madura luar biasa Batman ki. Kelelawar lake. Yang kedua, ibuku bukan orang yang agamis. Yang ketiga, bapakku tidak mengajari aku Al-Quran. Apa kata Sayyidina Umar? Aqaqtahu qabla an ya'uqqaq. Hei bapak, kamu tuh sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu durhaka sama kamu. Masih untung kepalamu nggak dipecahkan sama anakmu. Jadi bapak yang membentuk anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'ala walidahu. Kedua orang tuanya yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasdiranihi. Bahkan bisa membentuk anak jadi Yahudi. Seperti sekarang ini, la ilaha illallah. Oke. Orang Islam tapi bela Israel. La ilaha illallah. Ini kah Islam Yahudinya mana? Na'udzubillahi min dzalik. Au yunasdiranihi, menjadi Nasara.
Seperti sekarang kalau sudah malam tahun baru, yang paling ramai di jalan orang Islam apa orang Kristen? Orang Kristen bilang, jazakallah khair orang Islam. Engkau telah meramaikan hari raya kami. La ilaha illallah. Terus, au yumajjisanihi, atau menyembah api, naudzubillahi min dzalik. Maka seperti Habib Abdullah bin Umar mendoakan putranya, dikabulkan sama Allah. Kalau kita mendoakan orang, putra kita selalu kita doakan. Contohnya guru saya Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, adik daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ditanya, ya Habib, kenapa putra antum semua ini berhasil? Ada yang alumni Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Ustadz Mikdad, ada yang alumni Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, ada yang alumni Hadramut. Putra-putranya Ustadz Qasim bin Ahmad Baharun. Maka kata beliau, ketika saya selalu ingat, ketika saya ingat putra saya doakan putra saya. Begitu ingat didoakan. Kita kadang-kadang kalau sudah putranya nakal, sekebun binatang di absen. La ilaha illallah. Bahkan kadang-kadang kita bilang setan. Nah, kalau anak kita setan berarti kita bapaknya la ilaha illallah. Maka ditanya juga wanita-wanita tarim, kenapa kalian ini bisa membentuk menjadi putra-putra yang hebat? Kami kalau marah sama putra kami doakan Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Marahnya doa, bagaimana dengan doanya? Hebat, luar biasa. Dan kemudian setelah mendoakan dibentuk. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri dibentuk untuk menjadi ulama yang hebat, menjadi sultanul ulama. Subhanallah, beliau tuh pernah ditanya di stasiun televisi Dubai. Saya tuh lihat langsung. Ya Habib, kenapa dimakruhkan orang berbicara ketika wudu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok dimakruhkan orang berbicara ketika wudu? Subhanallah. Beliau menjawab, bukankah ada hadisnya Nabi Muhammad bahwasanya ummati ghurral muhajjalina min atharil wudu, umatku kelak di hari kiamat wajah, tangan, rambut kepala, kaki bercahaya karena bekas wudu. Kapan wudu cahaya itu didapatkan? Ketika dia berwudu. Ketika dia berwudu dia dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbicara, putuslah cahaya tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimakruhkan berbicara ketika berwudu. Tanya apa sama Habib Salim, pasti ada jawabannya. Subhanallah. Begitu beliau belajar, ketika belajar selama 10 tahun di Rubat Tarim, beliau tuh hanya dari kamar sampai ke halakoh ke kamar. Nggak kenal teman sebelah kamarnya, kanan kiri kamarnya nggak kenal. Kalau kita ketika belajar di pondok, sekecamatan uning. La ilaha illallah.